Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Drevita Putri Cantika dengan NIM 434211016. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil implementasi dari modul 10, yaitu tentang Server Side Event atau SSE, yang mana diimplementasikan dalam bentuk sistem antrian digital secara real time. Adapun struktur yang saya buat, yang pertama ada database atau migration untuk membuat tabel antrian di database. Dan yang kedua ada model antrian. Di ketiga ada antrian controller sebagai controller utama. Dan yang keempat ada tambahan rules di web PHP. Dan selanjutnya penambahan file view, yaitu ada form quest, tiket, dashboard admin, dan papan antrian. Selanjutnya penjelasan migration atau database. Di database ini ada kolom nomor antrian dengan panjang 3 karakter untuk format 001, 002, dan seterusnya. Lalu ada kolom nama dan poli untuk data pasien. Dan selanjutnya ada kolom status yang bertipe enum. Dan ada 4 nilai, yaitu ada menunggu, dipanggil, terlambat, dan selesai. Lalu yang terakhir ada kolom jam daftar yang otomatis terisi dengan waktu saat pasien mendaftar. Selanjutnya ada antrian model. Antrian model ini memiliki 2 metode static helper yang sering digunakan. Metode yang pertama ada nomor berikutnya. Metode ini mengambil nomor antrian terbesar hari ini dari database, lalu menambahkan 1. Dan memformatnya menjadi 3 digit dengan padding 0 di depan menggunakan strpad. Misalnya, nomor terakhir ada 003. Maka berikutnya otomatis menjadi 004. Dan jika belum ada antrian hari ini, dimulai dari 001. Dan yang kedua ada metode hari ini, yaitu scope query yang memfilter antrian berdasarkan tanggal hari ini saja menggunakan where date. Metode ini digunakan di hampir semua query di controller, sehingga data antrian secara otomatis reset setiap hari tanpa perlu menghapus data lama. Selanjutnya penjelasan di antrian controller. Di bagian atas ada properti daftar poli yang berisi array nama dari poli umum, poli jantung, sampai poli kandungan, yang mana data ini akan ditampilkan di drop-down form pendaftaran. Selanjutnya ada metode questor. Ini untuk menangani pendaftaran antrian baru. Di sini input nama dan poli divalidasi, lalu record baru dibuat dengan nomor yang digenerate otomatis dari metode nomor berikutnya tadi. Selanjutnya ada metode admin dashboard. Ini digunakan untuk view halaman dashboard admin. Lalu ada metode panggil berikutnya yang bekerja dalam 2 langkah. Pertama, antrian yang sedang dipanggil ditandai selesai. Kedua, antrian menunggu berikutnya diambil berdasarkan nomor terkecil dan statusnya diubah menjadi dipanggil. Nah, respon ini dikembalikan dalam format JSON. Lalu ada metode tandai terlambat, nanti akan statusnya menjadi terlambat, lalu panggilan terlambat, di mana ini untuk memanggil ulang antrian yang terlambat, lalu ada reset antrian. Ini menghapus data antrian hari ini, lalu ada tandai selesai untuk menandai sebagai selesai. Lalu yang selanjutnya ada metode stream. Yang metode ini adalah SSE endpoint yang bertanggung jawab mengirim data real time ke semua klien yang terhubung. Nah, baris pertama ini ada session shift, yang fungsinya melepas session log agar browser bisa membuka 2 halaman sekaligus, yaitu ada halaman admin dan papan antrian tanpa saling memblokir. Nah, selanjutnya di dalam loop while, true inilah semua data antrian diambil dari database setiap 1 detik. Lalu ada bagian echo event dan data ini.
Data kemudian dikirim dalam format SSE yang sudah ditentukan, yaitu diawali dengan nama event, lalu data berisi JSON payload, diikuti baris kosong sebagai pemisah antar event. Lalu opflash dan flash memastikan data langsung dikirim ke browser tanpa ditahan di buffer PHP maupun di web server. Dan connection abort mengecek apakah klien sudah disconnect. Jika iya, loop dihentikan agar tidak membuang result server. Lalu selanjutnya ada penambahan di web PHP. Di sini, request untuk form pendaftaran bersifat publik dan siapapun bisa mengakses tanpa login. Lalu ada SSE menggunakan middleware kosong, artinya benar-benar tanpa middleware apapun termasuk SSL atau CSRF. Ini diperlukan agar koneksi SSE yang panjang tidak memblokir oleh session logging. Dan sementara root admin seperti panggil terlambat, selesai, dan reset dilindungi middleware out sehingga hanya bisa diakses setelah admin login. Sekarang kita lihat tampilan. Yang pertama adalah form pendaftaran antrian untuk pasien. View ini menggunakan external layout app agar tampilannya selaras dengan halaman yang lain. Selanjutnya, view di dalam card ini ada form post yang mana dengan dua input. Pertama ada input nama untuk nama lengkap pasien, dan yang kedua ada drop-down poly yang diisi dengan data dari controller menggunakan directive for each. Selanjutnya ada directive error yang menampilkan pesan validasi jika pasien mengirim form tanpa mengisi nama. Lalu ini ada tampilan form pendaftaran di browser. Pasien itu cukup memasukkan nama dan memilih poly yang sudah tersedia. Lalu kita bisa klik ambil nomor antrian. Selanjutnya ada view tiket. Setelah form disubmit, pasien akan diarahkan ke halaman tiket ini. Di sini ditampilkan nomor antrian dalam kontak dengan border yang menyerupai tiket fisik. Ada nomor yang berada di tengah, lalu diikuti detail nama, poly, dan waktu daftar. Lalu tombol cetak memanggil window sprint untuk mencetak tiket langsung dari browser. Ini contohnya, kita bisa masukkan namanya. Lalu kita pilih poly, lalu ambil nomor antrian. Ini tampilan tiket setelah pasien berhasil mendaftar. Kita juga bisa klik cetak dan daftar lagi. Selanjutnya, view untuk admin. Dashboard admin ini adalah halaman yang paling kompleks karena mengintegrasikan SSA klien untuk update real time. Di header di sini ada halaman page live yang menampilkan status koneksi SSA beserta timestamp terakhir di update-nya. Lalu di bawah ada 4 kartu statistik untuk menunggu, dipanggil, terlambat, atau selesai. Keempat angka ini diperbarui otomatis setiap detik dari SSA tanpa reload. Lalu ada tabel juga yang berisi nomor, nama pasien, poly atau layanan, jam daftar, status, dan aksi. Nah, pada tabel aksi menampilkan tombol yang berbeda tergantung status pasien. Jika dipanggil, ada 3 tombol, yaitu ada putar ulang suara, selesai, dan lambat. Jika pasien terlambat, ada tombol panggil ulang, dan jika statusnya menunggu, ada tombol panggil langsung. Lalu kita lanjut ke JavaScript-nya.
Yang pertama, di sini ada klien membuka koneksi SSA menggunakan objek event source yang mengarah ke root SSA antrian. Lalu, event listener quick queue update menangkap setiap data yang dikirim server lalu memanggil 3 fungsi untuk memperbarui tampilan dipanggil, statistik, dan tabel secara bersamaan. Selanjutnya, ada update tabel yang mana merender ulang seluruh isi tabel setiap kali ada data baru dari SSA. Tombol aksi ini dibuat secara dinamis berdasarkan status masing-masing antriannya. Nah, fungsi post ini adalah helper untuk semua request post ke server menggunakan Fetch API dengan GSRF token. Setiap tombol aksi memanggil fungsi yang sesuai seperti panggil berikutnya, lalu ada tandai terlambat dan sebagainya. Selanjutnya ada view untuk papan antrian. Ini berbeda dengan halaman-halaman sebelumnya. Papan antrian ini tidak extend ke app. Lalu yang pertama ada overlay audio yang muncul saat papan pertama kali dibuka. Overlay ini wajib diklik terlebih dahulu karena browser modern itu melarang autoplay audio tanpa interaksi dari pengguna. Lalu di bawah ada elemen audio yang tersembunyi yang memuat file notifikasi seperti notifikasi MP3. File ini yang akan diputar setiap kali nomor dipanggil. Selanjutnya layout papan ini menggunakan 2 grid kolom, yang mana kolom kiri ini menampilkan nomor yang sedang dipanggil, lalu di kolom kanan menampilkan daftar antrian yang masih menunggu. Kita lanjut ke fungsinya. Yang pertama ada fungsi aktif audio yang dipanggil saat tombol di overlay diklik, yaitu menyembunyikan overlay dan membuka kunci audio kontak browser dengan cara memutar audio secara sembunyi-sembunyi volume 0 lalu langsung dijeda. Ini adalah trik standar untuk mengatasi kebijakan autoplay di browser. Lalu selanjutnya ada fungsi render dipanggil membandingkan nomor baru dari SSA dengan nomor sebelumnya yang disimpan di variabel flash nomor. Dan jika berbeda, animasi flash ditambahkan ke kotak nomor dan fungsi bunyikan panggilan itu dipanggil. Nah, ini adalah fungsi suara. Yang pertama, nomor diformat menjadi digit terpisah. Misalnya, 001 menjadi 001 agar Web Speech API membaca dengan benar. Kemudian, suara notifikasi seperti dingdong MP3 itu diputar terlebih dahulu. Setelah suara dingdong selesai melalui event one gate, barulah Web Speech API membacakan nama dan poli pasien. Sekarang saya akan mendemokan dari implementasi modul 10, yang mana di sebelah kiri adalah dashboard admin dan di sebelah kanan adalah papan antrian pabrik. Nah, keduanya menampilkan status live, yang mana artinya SSA sudah terhubung. Terlihat ada beberapa pasien yang sudah mendaftar dan statusnya masih menunggu. Kita coba klik panggil berikutnya. Nomor antrian 001. Fahrul Aditya, silakan menuju poli penyakit dalam. Terdengar tadi di sebelah kanan menampilkan nomor 001 dengan nama pasien dan poli yang akan dituju tanpa saya reload halaman. Nah, inilah yang dimaksud dengan real time menggunakan SSA, yang mana suara notif dingdong diikuti dengan pembacaan nama pasien juga berbunyi otomatis. Lalu di dashboard adminnya
jumlah menunggu berkurang dan jumlah dipanggil bertambah. Lalu di mana di tabel daftar antrian ini setelah kita panggil ada 3 aksi yang mana ada putar ulang lalu kita tandai selesai dan jika terlambat kita tandai terlambat. Berikutnya saya juga akan menunjukkan bagaimana cara pasien mendaftar antrian. Pasien hanya cukup mengisi nama lengkap dan memilih poli dan klik ambil nomor antrian. Kita contohkan, kita isi dulu nama lengkapnya, lalu kita pilih polinya, kita pilih poli umum, lalu kita klik ambil nomor antrian, lalu muncul ada pendaftaran berhasil. Ini adalah tiket yang bisa dicetak, lalu kita ada navigasi untuk daftar lagi, lalu kita juga bisa melihat papan antrian. Nah, demikian presentasi implementasi dari modul 10 yaitu tentang server send event pada sistem antrian digital real time menggunakan Laravel ini. Sistem ini berhasil mengimplementasikan konsep SSA dengan endpoint stream yang mengirim data setiap detik, klien event source yang menerima dan memperbarui tampilan secara otomatis, serta notifikasi suara yang memberikan pengalaman antrian yang lebih baik. Terima kasih, saya ucapkan. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.